Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, di akhir bulan kita bakal ada video evaluasi dan juga budgeting untuk next month. Untuk awal kita awali dengan evaluasi untuk bulan September kemarin. Alhamdulillah bulan September kemarin kan ada extra income dan juga qadarullahnya alhamdulillah banyak juga pengeluarannya, khususnya di bagian sinking fundnya. Oke, ini kita sambil hitung-hitung untuk bagian expense. Untuk groceries kemarin cuma kepake 590, tapi untuk weekly-nya kepakainya over yaitu 1,606. Untuk eating out juga over 875.000, untuk gas dan untuk household 240.000, untuk housing bill 205, untuk gas dan galon di 322.000. Kemudian untuk kids spending ada 406 dan yang lain-lainnya. Setelah kita total itu habis pas ya. Dan ini juga banyak pengeluaran di bagian sinking fund. Oke, kita langsung lanjut di bagian budget planner untuk bagian Oktober. Bagian income-nya masih sama. Untuk variable dan fix expense-nya mayoritas masih sama, tapi ada yang berbeda. Groceries 800, food 1,2, eat out 800, household 300, housing bill 300, gas and water 300, kids 500, tuition 200, electricity sama, giving, phone bill, transport juga sama, cuma yang beda itu bagian miscellaneous. Miscellaneous itu rencananya tadinya mau ada tambahan juga tentang dana jaga-jaga, karena kebetulan di bulan Oktober itu selain ketempatan untuk PKK satu kelompok dengan yang lain, ada juga urusan di kebagian juga untuk snack anak-anak di sekolah. Jadi ya ada dana jaga-jaganya juga gitu. Kita sambil hitung ya untuk bagian fix dan variable expense. Ini totalnya ada 7 juta rupiah. Banyak karena yaitu ada dana jaga-jaga karena kebetulan di bulan Oktober ketempatan dan juga pas kebagian juga untuk snack anak di sekolah. Untuk jadi di sekolah itu ada menu sehat gitu. Jadi kita nanti ada orang tua per kelompok bikin atau ya kita pesan menyediakan untuk menu sehat gitu. Oke, kita lanjut di bagian saving dan invest. Di sini untuk Abbas 500, untuk Aisyah langsung back to school aja 1 juta, untuk Abbas back to school 200, retirement haji 500 dan juga household 300. Totalnya ada di nominal 3 juta. Untuk Aisyah back to school itu karena targetnya besar ya. Kemudian untuk sinking fund ada yang baru yaitu laptop Aisyah. Targetnya itu 7 juta. Nanti rencananya pengen goal sebelum anaknya masuk SD. Ya kita belinya laptop yang biasa aja dulu, karena kita kan belum tahu nanti kedepannya kebutuhannya seperti apa. Jadi kita ada saving challenge baru yang rencana mau dipenuhin juga. Tujuannya untuk liburan sekolah. Kita sambil hitung-hitung untuk totalnya apakah sesuai sama yang di bagian income-nya ya. Pas totalnya di 13,5. Jadi sesuai ya dari bagian expense, saving, sinking fund dan juga saving challenge. Sudah cocok semuanya. Teman-teman yang belum budgeting, yuk kita mulai budgeting ya. Ambil pulpennya, kita tulis anggarannya. Kita langsung lanjut untuk cash stuffing. Untuk bagian daily cash, ini kemarin ngambilnya 50 ribuan semua dan hanya sebagian kecil nominal lain, gak apa-apa. Yang
mempermudah kita aja untuk cash stuffing itu ya. Oke, ini seperti biasa yang akan kita isi, nggak semuanya. Untuk bagian groceries totalnya 800, tapi kita pegang cashnya 500 aja. 100, 200, 300, 400, 500. Untuk groceriesnya yang pakai cash 500.000 aja ya. Semoga aja bulan ini groceriesnya nggak over lagi. Biasanya tuh kadang-kadang kalau over itu karena sekalian nyetok gitu. Kemudian untuk bagian food atau weekly groceriesnya seperti biasa kita pegang cashnya yaitu 800.000, 200.000 per minggu dalam 4 minggu, dan 400-nya itu biasanya saya pakai kalau beli di toko frozen food atau misalnya toko buah atau yang lain yang bisa pakai transfer atau pakai kris gitu. Kemudian untuk eating out juga dari 800 kita pegang 500.000 untuk cashnya. 300-nya biasanya saya masukin ke saldo e-wallet untuk kita pesan makan online, misalnya nge-Grab atau nge-GoFood ya, seperti itu. Kemudian untuk kids ini 500.000. Untuk saat ini sih mau dicukupin aja dulu segitu karena Pampers juga udah sangat jarang karena anaknya juga sekarang kan udah toilet training. Jadi paling beli susu, beli jajannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya perlu. Kemudian household 300.000. Kemudian untuk tuition untuk saat ini cuma 200.000 untuk bayar SPP TKB-nya sama untuk di TPQ-nya. Kemudian untuk billnya ini hanya yang housing bill, yaitu saya anggarin 300.000. Semoga aja bisa nggak sebanyak itu karena kadang-kadang itu suka banyak itu karena ada airnya itu yang suka lumayan banyak. Jadi housing bill itu iuran perumahan tapi plus air juga gitu. Kemudian untuk miscellaneous di nominal 790 ya. Oke, ini udah, kita langsung pegang aja, kita masukkan. Alhamdulillah untuk cash stuffing bagian daily cashnya udah. Kita langsung lanjut untuk cash stuffing bagian saving dan sinking fund. Ini sebagian seperti biasa, ada yang pakai money slip, ada yang juga pakai cash. Kita coba sortir dulu. Untuk money slipnya, kita money slipnya pakai 2.500.000, sisanya pakai cash ya. Dan kadang-kadang saya juga melakukan bill condensing atau tukar-tukar uang. Jadi uang cash yang terlalu banyak di bagian saving saya ubah jadi money slip, tapi saya nggak record videonya ya karena takut ribet aja. Oke, bismillah, kita awalin untuk binder yang pertama. Nyoba pakai ziplock lagi setelah sekian lama, khusus di bagian long term saving. Ini saya pakai yang clear zipper ya, clear ziplocknya. Yang biasanya kan rata-rata yang pakainya yang Dove ya. Sekarang saya nyoba pakai yang clear. Oke, total di retirement ada di 29.500. Oke, ini saking udah lamanya nggak pernah pakai ziplock, agak kaget gitu, agak kagok. Tapi sebenarnya kalau masalah awet, kayaknya lebih awet pakai ziplock sih dibandingin pakai yang cash envelope. Tapi balik lagi tergantung pemakaian ya teman-teman. Oke, ini untuk dana haji ada 10, 10.5, 11 juta 400 di dana haji.
Dana haji ini tuh ya masih ngumpulinnya pelan-pelan, antara nanti misalnya kalau kekumpul entah mau haji dulu atau kita mau umroh dulu ya, kita masih lihat situasi. Semoga kita semua dimudahkan ya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah. Oke, next untuk bagian house kita isi 300.000. Buat teman-teman yang baru nongol ataupun nonton di video ini, dana house ini lebih ke untuk dana beli furnitur atau apapun, karena untuk dana nabung pembelian rumah atau atau misalnya dana untuk nabung kontrakan rumah itu kita bagi tugas ya. Itu bagian Pak suami. Jadi ini saya cuma extra saving aja untuk bagian house-nya. Oke, next kita di Binder Kids. Untuk di Binder Kids, Aisyah saving kita skip, Aisyah college juga kita udah isi kemarin. Kita isi yang Aisyah back to school 1 juta, karena targetnya tuh itu udah ada 500 jadi 1,5. Targetnya itu 12 untuk masuk SD persiapannya. Kemudian Abah saving 500. Sekarang kita baru ada 20, 22, 24, 25, 26, 27 ya. Udah ada 27 untuk di Abah saving. Perjalanan masih panjang. Kemudian untuk Abbas College juga udah diisi. Kita isi yang back to school 200.000. Insya Allah kan tahun depan juga Abbas masuk playgroup ya. Tapi rencananya juga playgroupnya nggak yang jauh-jauh dari rumah, biar gampang aja antar jemputnya. Dan targetnya juga nggak begitu besar sih kalau untuk yang playgroup yang di sini tuh paling uang masuknya sekitar 2 jutaan kurang lebih. Kemudian di binder selanjutnya rainy day kita masukkan 400. Jadi ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 4 juta rupiah ya. Alhamdulillah di bagian rainy day udah ada 4 juta. Udah cukup sih kayaknya untuk uang backup rainy day. Jadi misalnya kalau ada emergency tertentu nggak langsung pakai dana emergency fundnya, bisa pakai yang di rainy day dulu gitu. Kayaknya nanti juga emergency fund mungkin akan saya tambah lagi, tapi ya masih belum tahu. Sekarang dicukupkan dulu segitu. Kemudian untuk kurban 300.000. Ini juga kurban nanti mungkin bakal saya ada bill swap atau condensing. Ada di nominal 2,3 juta untuk bagian kurban. Nanti kita bakal ada tukar-tukar tapi off cam supaya nggak kepenuhan aja si envelope-nya. Oh iya, kalau teman-teman yang salvok sama envelope-nya ini kemarin saya jual, cuma kebetulan sedang sold out. Yang pink ini nanti mungkin bakal restock lagi, tipis-tipis aja sih kalau nge-restock, karena saya nggak biasa nyetok banyak-banyak karena sambil lihat pasar juga untuk nyetok barangnya. Ini untuk Idul Fitri totalnya ada 4 juta rupiah kalau nggak salah. Alhamdulillah, targetnya sama kayak tahun lalu yaitu 6 juta. Khusus untuk yang Idul Fitri ini tuh lebih ke untuk berbagi ya. Oke, kita udah isi bagian sinking fund yang ini. Next kita isi yang sinking fund baru yaitu yang laptop kakak Aisyah. Ini aku pakai binder yang A5, yang sebelumnya pakai untuk 100 envelope challenge. Ini saya isi pakai ziplock yang A5 ya. Kita isi 500.000 sambil kita warnai setiap
icon untuk laptopnya itu kalau nggak salah nominalnya 250.000. Ini totalnya ada 28 icon. Jadi targetnya insya Allah 7 juta rupiah. Nggak tahu kalau nanti waktunya mau beli ternyata mau beli yang harganya di atas itu, tapi balik lagi kita sesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan anak-anak. Kebetulan kan anak-anak masih kelas 1 juga, jadi mikirnya kayaknya nggak bakal butuh yang terlalu banyak untuk install program sepertinya. Ya, kita warnain 2 icon 500.000. Oke. Ini saya bikin sendiri untuk trackernya. Ini sebenarnya sekalian buat prepare di tahun 2025. Jadi ada beberapa challenge juga di binder ini nanti buat next year 2025 challenge, ada 100 envelope tapi nanti di sini, dan ada scratch off juga. Tapi itu next di awal tahun kita mulai isinya ya. Yang mulai curi start di bagian laptop duluan aja. Oke, lanjut di yang terakhir, yaitu bagian saving challenge. Ini ternyata money tray-nya itu kebalik. Kita susun dulu uangnya untuk isi saving challenge baru. Yang kemarin kan udah goal semua ya, kita isi saving challenge baru karena kemarin itu banyak sampel-sampel yang sayang banget gak dipakai, akhirnya kita coba pakai aja. Dan sambil di saving untuk liburan, kita isi untuk yang lazy cat saving. Ini targetnya kecil kok, yang untuk lazy cat ini 1.050.000, ada 5 amplop. Kita bakal isi sekarang itu 400.000 aja untuk yang lazy cat ini. Kita isi 210 sambil kita tukar dulu 20 ribuannya jadi ada yang 10 ribuan. Oke, ini ada 210 untuk yang envelope yang pertama. Kita lanjut isi yang second step. Karena targetnya isi 400.000, jadi kita bakal isi yang di amplop yang kedua yaitu 190. Yang tadi 210, yang ini 190. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut untuk challenge selanjutnya. Ini udah, kita isi yang di binder putih dulu. Ini kemarin itu terinspirasi dari customer sih. Lucu juga ya bikin self reward ala-ala. Akhirnya nyoba bikin juga. Ini kita isi 200.000 aja. Untuk bagian ini kita amplop yang pertama yaitu bakery 200.000. Jadi kalau teman-teman misalnya mau saving challenge kayak gini ya bisa, cuma ini saya nyoba-nyoba untuk penggunaan pribadi dulu. Oke, untuk yang saving challenge yang self reward udah, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu Harry Potter challenge. Ini tuh baru sadar setelah udah selesai record ya. Harusnya tuh 1/5 sectionnya, tapi ini ternyata backward dari section 5 ke section 1. Nggak apa-apa lah, sama aja. Jadi kita untuk yang Harry Potter ini kita isinya agak banyak, targetnya 2,5 juta. Kita bakal isi 500.000 per amplop ya. Kita bakal isi dulu 2 amplop dengan target masing-masing 500.000 untuk tiap amplopnya. Kalau teman-teman yang suka challenge-nya per hari, per minggu itu boleh banget ya. Karena kalau saya itu lebih seneng ya udah sekalian aja deh dijadiin satu, pas lagi uangnya udah kumpul baru kita langsung challenge 1 kali duduk gitu. Tapi kadang-kadang ada juga saya suka nonton juga yang challenge-nya
per minggu atau per paycheck, dan itu tuh nggak apa-apa banget karena biar gampang juga dialokasiinnya kan. Oke, ini untuk slam dunk challenge kita bakal isi 400.000 per amplopnya, 400.000. Oke, pas. Dan totalnya ada 4 amplop, jadi targetnya di 1,6 untuk yang slam dunk. Alhamdulillah untuk saving challenge rumah tangga ini udah semua, tapi ada tambahan lagi saving challenge bagian penghasilan dari bisnis. Udah lama banget kan nggak bikin challenge untuk penghasilan bisnis. Saya sisihin dari bagian profitnya aja. Ini udah berapa lama, karena terakhir itu kebetulan qadarullah HP rusak, jadi dana profit dan yang lainnya itu kepake untuk ganti handphone. Oke, sekarang kita mulai lagi savingnya. Kita bakal isi untuk yang 52 weeks, tapi ini saya nggak sesuai angka karena nggak saya tulisin angkanya, tapi per icon amplopnya itu 20.000 dan saya mau saving 400.000. Jadi untuk 400.000, 20.000 per amplop, totalnya saya coret ada di 20 amplop. Kita sambil ambil uangnya, ya ini 400.000. Dan karena saya udah capek dan males pakai cash envelope ya, maksudnya yang laminating, jadi saya belakangan ini milih pakai ziplock aja untuk masukin uangnya untuk bagian challenge yang ini ya. Kemudian untuk challenge selanjutnya yang dessert challenge, ini trackernya ada 5, part 1 sampai part 5. Ini saya mau langsung isi juga 400.000. Ini per amplopnya itu targetnya kalau nggak salah 200. Kita langsung penuhin 2 trackernya, part 1 sama part 2, untuk kita penuhin challenge yang ini. Totalnya 400.000. Oke, udah kita tandain. Untuk ini pas 400. Untuk yang challenge dessert ini yang udah kita isi, trackernya ditaruh di belakang, yang masih kosong di bagian depan. Next, untuk challenge yang terakhir, season challenge, ini ada 4, yaitu sesuai nama-nama musim di negara, 4 musim ya. Winter, spring, ada fall, ada juga musim panas tuh apa ya, itulah. Ini targetnya itu sekitar 900 ya, lupa juga untuk target akhirnya. Kita warnain beberapa icon. Target kita bakal isinya 400.000. Kita sambil coba hitung. Untuk uangnya, ini tadi dikira uangnya kurang, ternyata uangnya keselip. Ini ada 100, 200, 300 dan 400. Pas ya. Untuk challenge yang ini udah. Oke, alhamdulillah udah keisi 3 challenge saja, dan yang challenge-nya kecil-kecil aja. Dan berharap di akhir tahun juga bisa penuh untuk challenge ini, karena sebenarnya kalau uang challenge-nya dari dana bisnis tuh kadang ujungnya diputar lagi untuk keperluan bisnis, kadang sesekali buat self reward atau buat ngasih ke anak-anak gitu sih, atau suami. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Please be healthy, semangat nabung, semangat budgeting. Semoga kita lebih baik dari kedepannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.